Ibu dan saudara yang kekasih, menjelang pilpres ini banyak capres-capres saling berdebat, cawapres, agar menyatakan, ini loh saya, ini loh kehebatan saya. Sadar nggak sih sebagai orang Kristen kita mencanangkan tahun ini adalah tahun kemenangan. Kita juga sedang menghadapi perdebatan, perlawanan demi perlawanan. Ada musuh yang sedang kita hadapi. Dan apakah dan siapakah musuh itu? Oleh karena itu kita mau belajar daripada 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Tapi kita bersatu dalam doa. Kami mau belajar firman-Mu. Kami punya lawan dan kami tahu Tuhan di tahun kemenangan kami pasti akan menjadi umat pemenang. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat, iblis mencari peluang agar orang yang lengah itu bisa diterkam oleh iblis. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada 2 poin yang saya mau bahas. Yang pertama adalah ketika kita lengah, disitulah celah iblis untuk menjatuhkan kita. Kapan kita lengah? Ketika kita mulai khawatir. Ayat 7 menjelaskan, serahkanlah khawatirmu. Banyak orang Kristen hari-hari ini di tengah tekanan, di tengah persoalan mulai khawatir dan mulai meragukan akan janji Tuhan. Padahal kita tahu iblis itu pencuri, penipu, pendusta yang seolah-olah janji Tuhan itu bohong. Janji Tuhan itu kenapa nggak dikenapi? Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, lawan dia dengan iman yang teguh. Ketika kita mulai goyah, ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai tawar hati, kita mulai kecewa karena persoalan yang kita hadapi tidak selesai. Yang pertama, sadar iblis sedang mencari kesempatan menjatuhkan Bapak Ibu dan saya dengan yang namanya khawatir. Ketika kita khawatir, belajar datang kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu. Jelas Tuhan katakan Dia yang pelihara Bapak Ibu dan saya. Yang kedua, kita tahu bahwa penderitaan yang kita hadapi itu bukan kita sendiri yang susah. Mungkin kita berkata kalau jadi warga negara Singapura, Malaysia, atau Inggris, pound sterlingnya tinggi, atau Arab, pasti saya sejahtera. Enggak. Alkitab mengajar bahwa iblis pun menyerang seluruh dunia. Saudaramu, ya, dengan jelas dikatakan menanggung penderitaan yang sama. Artinya semua orang ngalamin apa yang namanya persoalan dan harus berani melawan iblis dengan berbagai tipu muslihatnya. Hari ini jangan biarkan diri kita lengah karena persoalan yang ada. Ya, mungkin Bapak Ibu berkata, ya saya nih gimana gak mau lengah, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah setia. Ingat, kita ini teruji ketika ada masalah. Ya, makanya iblis itu mencari ketika Bapak Ibu mulai meragukan Tuhan, meragukan Allah. Tuhan berkata, kalau engkau bisa mempunyai iman sebesar biji sesawi, berkatalah kepada gunung ini beranjak. Tapi hari ini iman kita utuh enggak? Iman kita bertumbuh enggak? Iman kita kuat enggak? Yang kedua, penderitaan yang dialami oleh saudara kita di seluruh dunia sama karena iblis, tipu muslihat iblis. Oleh karena itu jangan biarkan iblis menipumu dengan kekhawatiran, dengan keraguan akan Allah. Ketahuilah bahwa engkau punya Tuhan, ya. Di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan mampu melakukan jauh daripada yang saudara, Bapak, Ibu dan saya pikirkan atau doakan, karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini ada Tuhan dalam hidup kita. Serahin khawatir kita, karena kita tahu saat kita khawatir kita menjadi lengah, dan disitulah kita mudah dilawan, dijatuhkan oleh iblis, sehingga kita kalah. Padahal Tuhan mau jadi kita umat pemenang karena ada roh di dalam kita. Yang kedua, penderitaan yang Bapak Ibu alami bukanlah penderitaan yang engkau dan saya sendiri alami. Seluruh dunia alami. Oleh karena itu jangan kena tipu muslihat iblis yang berkata, engkau punya beban yang terlalu berat, engkau sendiri, banyak tuh orang lebih senang. Udah, Alkitab menulis. Makanya jangan kena tipu muslihat iblis. Hai umat pemenang, mari kita mau jadi pemenang. Hari ini terimalah kemenangan, bahwa jangan lengah,
Kalau engkau mulai khawatir, kalau engkau mulai takut, panggil nama Yesus. Ketika engkau berkata, Tuhan, bebanku terlalu berat, ingat, seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Artinya engkau enggak sendirian. Terima kasih Bapa. Sempurnakan firman-Mu untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.